Apa sih model pembelajaran inquiry itu? Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang berbasis aktivitas, sehingga dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Adapun ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry lebih menekankan aktivitas peserta didik untuk mencari dan menemukan secara maksimal. Yang kedua, seluruh aktivitas peserta didik difokuskan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang tengah dipertanyakan. Yang ketiga, melalui penggunaan model pembelajaran inquiry, kemampuan intelektual yang sebagai bagian dari proses mental peserta didik harus dapat lebih berkembang, terutama dalam mengembangkan berpikir secara sistematis, logis, dan berpikir kritis pada peserta didik. Nah, adapun sintak model pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama ada orientasi. Langkah orientasi adalah langkah awal untuk membangun suasana pembelajaran yang responsif. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini suatu langkah untuk membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengembangkan kemampuan menebak pada setiap siswa dengan mengadakan berbagai pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Yang keempat, mengumpulkan data. Aktivitas mencari informasi untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan ini adalah suatu proses mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh dari hasil pengujian hipotesis. Aplikasi model pembelajaran inquiry di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS Gaya Pegas. Kegiatan awal selama 15 menit berisi persiapan dan motivasi serta apresiasi. Lalu, kegiatan inti selama 45 menit berisi kegiatan sintaks model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Guru menyampaikan masalah dengan menampilkan gambar, kemudian memancing siswa untuk mengenali masalah. Contoh, apa nama mainan ini? Bagaimana cara menggunakan mainan ini? Pada mainan ini menggunakan gaya apa? Lalu yang kedua, merumuskan masalah. Guru membagi peserta didik menjadi berkelompok dengan anggota 2 hingga 3 orang. Kemudian guru meminta peserta didik merumuskan masalah. Lalu yang ketiga, merumuskan hipotesis dengan melakukan percobaan. Setelah berorientasi dan merumuskan masalah, kemudian guru dan peserta didik berdiskusi mengenai hipotesis yang muncul. Yang keempat, mengumpulkan data dengan mengamati video. Kemudian peserta didik mengumpulkan data dengan mengamati video yang ditayangkan oleh guru. Yang kelima, menguji hipotesis. Nah, setelah mengumpulkan data, kemudian peserta didik menguji hipotesis dengan cara mempraktekkan permainan ketapel bersama-sama dengan didampingi oleh guru. Lalu yang keenam, bacakan hasil lembar kerja. Setelah melakukan praktik, kemudian setiap kelompok diminta ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Lalu yang ketujuh, menarik kesimpulan. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung, kemudian menyimpulkan materi. Setelah kegiatan inti, terdapat kegiatan akhir selama 10 menit, yaitu guru membagikan penilaian formatif kepada peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran dan pertemuan selanjutnya, dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan menyanyikan lagu daerah. Lalu berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
Model pembelajaran inquiry memiliki kelebihan diantaranya 1. Membantu menggunakan daya ingat siswa dan mentransfernya pada situasi-situasi belajar. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas kemauan atau inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir secara inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry juga memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Pada model pembelajaran ini dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri setiap peserta didik. Memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar di luar sekolah dan tidak hanya menjadi guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Selain itu, model ini juga menghindarkan cara belajar tradisional atau menghafal. Nah, dalam model ini dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Peserta didik dengan kemampuan belajar yang bagus tidak akan terhambat oleh peserta didik lain yang lemah dalam belajar. Selain kelebihan, model pembelajaran inquiry juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, terkadang dalam mengimplementasikannya diperlukan waktu yang panjang, sehingga guru kerap kesulitan dalam menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, model ini juga memerlukan adanya perubahan kebiasaan cara belajar peserta didik yang menerima informasi dari guru apa adanya. Selain itu, model ini juga mengubah kebiasaan bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi kebiasaan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kekurangan dari model ini, guru dituntut mengubah cara mengajar yang umumnya sebagai penyaji informasi, lalu menjadi fasilitator dan motivator. Nah, hal tersebut tentunya tidak mudah dilakukan. Model pembelajaran inquiry ini dalam pelaksanaannya memerlukan penyediaan sumber belajar dan fasilitas yang memadai, tapi tidak selalu tersedia. Model pembelajaran inquiry ini tidak efisien, khususnya untuk mengajar peserta didik dalam jumlah besar, sedangkan jumlah guru terbatas. Nah, ini tadi analisis mengenai model pembelajaran inquiry dari kelompok 3. Sekian, terima kasih.